88. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi ta'ala wa Asma'il Husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang ditulis dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah menyebutkan bab yang pertama, yaitu kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawaidu fi al-asma. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Ada 7 kaidah ya. Kita sudah selesaikan. Sekarang kita berpindah pada bab yang kedua. Kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Bab tentang kaidah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan, qawaid itu jamak dari kaidah. Jadi qawaid banyak kaidah, beberapa kaidah. Kemudian yang kita sudah jelaskan juga bahwa di sana ada perbedaan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penulis rahimahullah taala membedakan kaidahnya. Ya, membedakan kaidahnya. Kaidah umumnya kita sudah sering dengarkan bahwa semua nama-nama Allah itu di dalamnya terkandung sifat Allah. Jadi makna yang terkandung di dalam nama itu sifat Allah. Jelas ya? Misalnya nama Allah Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahim. Itu nama. Artinya dalam bahasa kita yang maha penyayang. Berarti sifat yang terkandung di dalamnya atau makna yang terkandung di dalam nama Rahim, sifat rahmat. Faham? Itu sifatnya. Nama Allah Al-Alim. Bahasa Indonesianya maha mengetahui. Al-Alim. Berarti sifat yang terkandung di dalamnya sifat ilmu. Ya, sifat ilmu. Konsekuensinya, hukumnya berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dan lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu sudah kita jelaskan. Ya, tapi tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada nama di dalamnya. Paham? Kita tidak bisa mengambil sebaliknya. Kalau sifat Allah kita bisa ambil dari nama Allah. Tapi nama Allah kita tidak bisa ambil dari sifat. Contohkan ya, nanti ada sebenarnya. Hanya saya pertajam kembali lagi. Letak perbedaan antara nama-nama dan sifat Allah. Ketika Nabi sebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala tentang turun. Nabi sebutkan dalam hadits, yanzilu rabbuna
tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Kata Nabi SAW, Allah Rabb kita, Rabb kami turun. Yanzilu Rabbuna. Turun ya. Ini kata kerja, sifat untuk Allah. Nabi sifatkan Allah bahwa Allah turun. Paham? Ini sifat. Kita tidak bisa ambil nama di situ. Kita tidak bisa, oh berarti Allah bernama dengan An-Nazil, yang maha turun. Tidak bisa. Paham? Jelas ya? Dan seterusnya. Misalnya juga, iya, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Kata Allah, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya yang membunuh tadi. Jelas? Berarti Allah sebutkan sifat untuk dirinya sendiri bahwa Allah murka. Maka tidak bisa kita ambil dari sifat itu, oh Allah berarti memiliki nama Al-Ghadib, yang maha murka, yang maha memurkai. Paham? Jelas ya? Nah, makanya nanti akan ada kaidahnya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Babus sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas pengambilannya, lebih luas ya pembahasannya daripada nama-nama Allah. Maksudnya apa? Dari ya tempat mengambilnya. Paham? Ya. Sifat lebih luas. Sifat bisa kita ambil dari nama, ya, bisa kita ambil dari kata kerja yang disebutkan. Paham? Nama tidak bisa. Nama kita ambil, nama itu untuk Allah hanya datang dalam bentuk penamaan. Jelas ya? Memang dia datang dalam bentuk nama. Al-Alim, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hayy, Al-Qayyum. Itu nama semua. Jelas ya? Nanti akan ada di sini. Taib. Sekarang kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula. Al-qaidatul ula. Kaidah pertama, sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah pertama, kita harus pahami, ya, kita harus ketahui bahwa seluruh sifat-sifat Allah, makanya disebutkan dalam bentuk jamak, sifatu, ya. Maksudnya apa? Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kulluha, semuanya sifatu kamal. Sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat yang sempurna. Yang la naqsa fiha, yang tidak ada kekurangan, cacat. Iya, pada sifat-sifat itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi. Tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Pendengarannya Allah. Beda kita. Iya, kita pendengarannya kurang. Iya, pendengaran yang nakos. Kurang. Dulu tidak mendengar. Kemudian mendengar. Setelah itu kembali tidak mendengar. Ya. Hidup. Allah Maha hidup. Manusia juga hidup. Tapi kehidupannya manusia kurang. Dulu tidak ada. Kemudian Allah adakan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia bahwa mereka itu dulu sesuatu yang belum tidak disebut-sebut. Tidak ada manusia itu dulu, tidak kenal itu manusia itu apa. Lam yakun syai'an madhkura. Dicipta baru, oh ini manusia. Ada.
dulu tidak ada. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang manusia miliki, kurang. Adapun Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya sempurna. Di sini letak perbedaan itu. Ya. Walaupun sama dalam penamaan, pendengaran. Ya kan? Penglihatan, sama dalam bentuk penamaan. Tapi hakikat sifat itu jauh berbeda. Tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Walaupun penamaan sama. Jelas ya? Beliau rinci lebih dalam. Kata beliau, kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa ghairi dzalika. Seperti sifat hidup. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada ilah sembahan kecuali Dia yang maha hidup. Allah sebutkan namanya Al-Hayy. Yang maha hidup. Kesempurnaan Allah, hidup Allah sempurna. Kehidupan Allah sempurna. Sudah dibahas dalam kaidah tentang nama-nama Allah ya. Beliau contohkan nama Al-Hayyu. Sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna hidup Allah. Saking sempurnanya hidup Allah, setelahnya Allah sebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang maha hidup, tegak dengan sendirinya, yang tidak disentuh sama sekali dengan ngantuk dan tidur. Coba lihat, saking sempurnanya sifat hidup Allah, Allah sebutkan, Allah nafikan seluruh sifat-sifat yang mengurangi sifat hidup Allah. Ngantuk dan tidur tidak ada. Saking sempurnanya sifat hidup Allah. Paham? Manusia tidur, dikit-dikit tidur, capek, tinter miseng, tidur lagi, tidur terus, butuh dia tidur. Bahkan ketika Allah sebutkan ma'rud imtinan, iya, bentuk nikmat, pemaparan nikmat dalam surah An-Naba, Allah sebutkan manusia butuh itu, iya kan? Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam libas, iya, pakaian untuk kalian, dan nauma subata, iya, tidur sebagai penghilang lelah untuk kalian. Bahkan manusia tidak bisa tidak tidur. Iya kan? Sampai ada orang yang tidak bisa tidur sampai minum obat bisa tidur. Coba lihat. Tapi Allah tidak butuh itu. Kenapa? Sifat kekurangan. Itu menunjukkan kelemahan manusia, ketidaksempurnaan manusia. Butuh yang namanya tidur dan seterusnya. Jelas ya? Dan seterusnya. Taib. Kata beliau, hidup, ilmu, ini ilmu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebutkan, Allah paparkan keluasan ilmunya, ya, cakupan ilmunya, subhanallah, dalam Al-Quran. Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Allah tahu segala apa yang di laut dan di bumi, di laut dan di darat. Dan Allah tahu daun yang jatuh dari pohonnya. Iya. Allah tahu semua jumlahnya. Dan seterusnya dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas juga pembahasan ini dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal qudrah, kemampuan. Was sam', pendengaran. Wal basar, penglihatan, rahmat, kasih sayang, izzah, kemuliaan, keperkasaan. Ya. Wal hikmah, kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ulu, ya, ketinggian. Sifat ketinggian Allah Subhanahu, Allah itu tinggi. Uluul mutlak, dengan ketinggian yang mutlak. 3 jenis sifat ulu. Ya. Kita sudah singgung juga dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Ketinggian Allah Subhanahu wa taala terbagi 3. Semua Allah sempurna dalam 3 jenis ketinggiannya. Itu yang para ulama biasa sebut dengan uluwul mutlak. Pertama, Allah tinggi zatnya. Ya, zatnya Allah di atas, bukan di mana-mana. Di atas. Kedua, Allah maha tinggi ulu dengan ulu as-sifat. Ketinggian sifat. Itu tadi yang kita jelaskan tadi. Bahwa dari sisi penamaan sama, manusia juga punya pendengaran, penglihatan, mereka juga punya tangan. Ya, Allah juga punya itu. Tapi sifat Allah dan makhluk tidak bisa dibandingkan. Sifat Allah sempurna, makhluk sifatnya penuh dengan kekurangan. Itulah yang namanya ulu sifat. Faham? Sifat Allah selalu tinggi di atas seluruh sifat makhluknya. Di atas seluruh sifat-sifat makhluknya. Tidak bisa disamakan. Ketiga, Allah tinggi ulul al-qahar. Dengan ketinggian kekuasaan. Maksudnya semua makhluk, entah itu malaikat, apalagi cuma manusia, semua makhluk di bawah kekuasaan Allah. Semua tunduk di bawah pengaturannya, di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang mengatur Allah. Ya, ini namanya ulu al-qahar. Ketinggian kekuasaan. Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang maha menguasai, menundukkan di atas seluruh hambanya. Faham? Ini 3 jenis sifat ulu. 3 jenis sifat tinggi bagi Allah. Zatnya, sifatnya, dan kekuasaannya. Semuanya sempurna. Wal azamah, keagungan. Iya, kebesaran. Wa ghairi dzalik, dan semisal itu, selainnya. Itu cuma contoh saja. Semua sifat-sifat Allah, itu cuma contoh beberapa yang beliau sebutkan. Nah sekarang, sebutkan dalilnya. Pendalilan, mana dalilnya kalau kita katakan sifat Allah sempurna? Wa qad dalla ala hadha sam'u wal aqlu wal fitratu. Perkara ini dalilnya telah ditunjukkan oleh dalil dari sisi sama' Al-Quran dan Sunnah, akal manusia dan fitrah manusia. Jadi 3 sisi pendalilan atau 3 arah pendalilan. Pertama dari arah sama' Al-Quran dan Sunnah menjelaskan itu bahwa sifat Allah sempurna. Dari arah kedua akal manusia. Tidak usah pakai Al-Quran, tidak usah pakai hadits. Akal manusia paham itu. Bisa memahami itu bahwa sifat-sifat Allah sempurna. Tanpa kita melihat dalil Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, bukan akal, fitrah. Tanpa melihat Al-Quran dan Sunnah, iya, melihat akal, fitrah manusia. Sudah terfitrahkan. Terfitrahkan manusia. Fitrah itu ya sudah diciptakan seperti itu. Iya. Sekarang, dari Al-Quran. Allah berfirman, wa amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala, contoh ayat dari Al-Quran, firman Allah, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Kata Allah, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang kafir, masalus sawu, memiliki sifat yang jelek, buruk. Allah jelaskan, walillahil masalul a'la, adapun Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki masalul a'la, sifat yang tinggi, terpuji. Paham? Apa itu masal? Syekh jelaskan, al-masalul a'la adalah sifat yang tinggi. A'la artinya a'la. A'la tinggi ya. Kita baca doa sujud.
Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robku yang maha tinggi. Kalau Ali tinggi. Iya, Ali. Itu Ali nama bagus ya. Ali, tinggi. Memiliki ketinggian. Kalau yang paling tinggi, a'la. Kabir, besar. Kalau yang paling besar, akbar. Ya. Sogir, kecil. Asgor, paling kecil. Berarti a'la, tidak ada yang mengalahkan itu. Iya. Kata Allah, Allah memiliki masalul a'la. Syekh katakan, masalul a'la, wasful a'la. Wasful a'la. Sifat yang tinggi. Berarti masal artinya sifat. Ya. Berarti sudah. Allah yang katakan sendiri ya, dalam firman-Nya, dalam ucapannya bahwa semua sifat-sifat Allah sempurna, tinggi. Tidak ada yang mengalahkan sifat Allah. Sudah. Berarti dalil dari Al-Quran tentang kaidah yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa seluruh sifat-sifat Allah tinggi dan sempurna. Iya kan? Allah yang katakan sendiri dalam Al-Quran. Allah tutup namanya, Allah tutup ayatnya dengan dua namanya. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha hikmah. Ini dalil. Ya, makanya Allah tidak katakan walillahi al-masalul ali. Tapi Allah katakan walillahil masalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, sempurna, paling tinggi, paling sempurna. Faham? Wa ammal aqlu. Sekarang dari sisi akal. Nah, perhatikan, enggak pakai ayat, akal. Dari sisi akal manusia bahwa memang sifat Allah itu tinggi, sempurna. Fawajuhuhu anna kulla maujudin haqiqatun. Ya. Sisi pendalilan akal bahwa semua akal manusia paham, mau orang kafirnya, mukminnya, semua paham. Kecuali orang gila, kita nabas kalau orang gila ya. Kan nggak ada akal kan begitu. Orang gila kan nggak ada akal. Sekarang kita bahasin akal, berarti orang gila keluar. Ya kan? Keluar pembahasan. Kata beliau, sisi pendalilan akal adalah semua paham bahwa segala maujud, segala yang ada. Saya maujud, anta maujud, antum maujudun. Semua yang ada maujud. Langit maujud, bumi maujud. Ya, bintang, semua makhluk maujud, ada. Maujud artinya ada. Biasa dengar ya? Ini enggak asing ini bahasa maujud. Biar yang tidak belajar bahasa Arab, ya biar minimal pernah dengar lah. Maujud. Ya, ada. Artinya ada. Semua paham bahwa segala maujud, segala yang ada itu punya hakikat. Betul? Punya bentuk. Paham maksudnya? Karena kalau tidak ada hakikatnya, berarti tidak maujud. Paham sampai sini dulu? Kalau tidak paham saya tidak lanjut. Ini akal. Paham ya? Jadi segala yang maujud pasti punya hakikat. Bukan hakikat istilahnya orang-orang sufi, hakikat ma'rifat, hakikat bukan itu batil itu. Hah? Hakikat kalau sampai ketika hakikat ma'rifat tidak sholat, bukan itu. Hakikat artinya hakikat sesuatu. Dianya. Ini maujud. Ya kan? Maujud tidak? Punya hakikat? Ini dia. Panjang, putih, apalah semua. Silahkan sifatkan. Itu hakikatnya. Iya. Jadi semua yang maujud punya hakikat. Itu akal pahami. Iya kan? Makanya disinilah bantahan kepada orang Jahmiyah
yang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak ada semua sifat-sifatnya. Kecuali satu yang mereka akui. Allah maujud. Ini kan sudah tidak waras ini. Mereka akui Allah maujud, ada, tapi tidak mau mengakui semua sifat-sifat Allah. Terus yang kalian sembah selama ini siapa? Makanya kata para ulama, al-mu'attilah ya'buduna adaman. Orang-orang Jahmiyah, Mu'attilah, Jahmiyah menyembah ketiadaan. Iya kan? Tidak mendengar, tidak ada sifatnya walaupun satu. Tapi akui Allah maujud. Sekarang antum akui tidak Allah maujud? Hah? Allah maujud tidak? Hah? Maujud? Kenapa? Masih ada yang ragu ini saya lihat. Maujud? Maujud. Antum kalau katakan Allah tidak maujud, keluar dari agama kita. Iya kan? Rukun beriman kepada Allah ada berapa? Bukan rukun iman kepada Allah. Kalau rukun iman 6. Tapi ini rukun iman kepada Allah adalah rukunnya. Berapa? Ada berapa? Waduh. Sudah kau ilmu setelah kita ini. Masa turun lagi? Ada berapa? 4. Pertama apa? Beriman dengan wujudnya Allah. Tidak beriman kepada Allah sampai kita imani wujudnya Allah. Bahwa Allah itu ada. Fir'aun saja akui Allah ada. Hanya kesombongannya dia tidak mau akui Fir'aun. Iya kan? Diakui itu kapan? Sudah mau tenggelam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha. Dia ingkari Nabi Musa. Fir'aun dan tentaranya. Kata Allah, wastaiqanat anfusuhum. Tapi jiwanya, hatinya yakin. Allah itu benar, Allah itu ada, yakin semuanya. Apa yang diyakini Nabi Musa? Fir'aun meyakini itu. Kenapa tidak mau beriman? Zulman wa'uluwa. Karena kedoliman dan kesombongan. Itu saja. Tapi akui dia. Tapi kan keimanan bukan cuma di sini. Butuh diucapkan dan diamalkan. Kan begitu. Kalau cuma di sini saja, seperti Fir'aun dong. Itu ucapan orang-orang Murji'ah. Yang cukup mengatakan iman itu cukup dalam hati. Selesai. Walaupun tidak mengamalkan apa yang diamalkan. Dalam hati saja. Fir'aun seperti itu. Jelas ya? Tapi itu jangan dianggap keyakinan itu tidak ada. Oh ada. Yang meyakini itu ada. Dulu ada di kampus Unha sana. Ada seminar 2000-an, tahun 2002, 2001. Seperti itu saya lupa. Dulu ada. Judul seminarnya apa? Fir'aun mukmin sejati. Antum tidak usah heran kenapa lahir pemahaman itu. Iya kan? Lahir seperti itu. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwa Fir'aun yakin dan tahu dalam hatinya. Karena mereka mengakui, mereka anggap bahwa iman itu cukup dalam hati. Sudah dikatakan mukmin. Jelas ya? Tidak ada yang mengatakan Fir'aun itu mukmin. Taib. Jadi kita kembali. Akal memahami bahwa segala wujud punya apa? Hakikat. Taib. Maka falabudda antakuna, astagfirullah. Lupa diganti. Mana hapusnya ini? Falabudda antakuna lahu sifatan atau sifatun. Maka perhatikan. Kalau kita sudah akui, kita yakini bahwa segala sesuatu punya hakikat. Yang ada pasti punya hakikat, punya sifat. Ya, punya hakikat. Maka langkah kedua, kalau kita sudah yakini dia punya hakikat, maka fala budda, berarti harus mau tidak mau pasti kita akui bahwa dia punya sifat. Antakuna lahu sifatun. Pasti punya sifat. Ya tidak? Betul tidak? Hah? Kalau dia mewujud, berarti punya hakikat. Kalau punya hakikat, berarti pasti punya sifat. Pasti. Ini meja misalnya, mewujud ya? Mewujud. Punya hakikat. Bisa dilihat, bisa dipegang, diraba, dan seterusnya. Ya. Sifatnya apa? Silahkan sifatnya
silahkan sifati ini meja. Mungkin berapa puluh sifat yang kita dapatkan. Dia tingginya sekian, sifat pertama. Sifat kedua, dia keras. Sifat ketiga, lebarnya sekian. Sifat seterusnya, silahkan. Banyak sifatnya ini. Semua sifat. Ya kan? Ya. Taib. Imma sifatu kamal wa imma sifatu naqsin. Maka yang maujud itu, yang punya hakikat dan sifat itu, kalau begitu hanya terbagi dua. Tidak ada kemungkinan ketiga. Kalau tidak sifatnya itu sempurna, berarti sifatnya kurang. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Paham? Kalau saya ulangi, kalau sesuatu itu punya sifat, maka hanya ada dua keadaan. Tidak ada keadaan ketiga. Sifatnya itu sifat sempurna, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada aibnya sedikit pun, tidak ada kurangnya sedikit pun. Yang kedua, berarti dia punya sifat kekurangan atau sifat cacat. Itu saja. Paham? Bisa dipahami? Ya kan? Ini meja misalnya. Dia punya sifat. Kurang sifatnya. Kenapa? Karena dulu dia tidak ada. Bisa dibakar, bisa dipenggal-penggal, dipotong cincang-cincang jadi kecil. Tidak bisa apa-apa ini meja, tidak bisa melawan. Berarti sifatnya kurang. Sekeras apapun dia, dapat api selesai. Iya kan? Kurang. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Iya kan? Apalagi yang besar? Apa? Hah? Langit. Ya subhanallah. Nah kata Nabi SAW, langit dan bumi semuanya dibanding dengan kursi Allah seperti gelang logam lingkaran kecil dilempar ke padang pasir. Kecilnya itu langit dan bumi. Dibanding dengan kursi Allah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah melingkup segalanya. Nabi jelaskan dalam hadits perbandingannya langit dan bumi seperti logam dilempar ke padang pasir. Mau apa itu langit dan bumi dibanding dengan kursi? Kata Ibnu Abbas, hadisnya marfu' sampai kepada Nabi, wal kursi maudi'ul qadamain, dan kursi Allah adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Mau apa itu langit dan bumi dibanding dengan kursi? Kursi, oh besar kursi. Kata Nabi SAW, kursi Allah dibanding dengan arsy. Jadi kecil lagi, seperti logam itu. Dilempar ke padang pasir. Mau apa itu kursi dibanding arsy? Tidak ada nilainya, kecil, kata Nabi SAW. Bagaimana lagi arsy dengan langit dan bumi? Manusia. La ilaha illallah. Tidak bisa dibandingkan. Jelas ya? Arsy besar itu tetap kurang. Karena dulu arsy tidak ada. Allah ciptakan arsy. Tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Ya, tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Tidak bisa juga beri manfaat. Tidak bisa menyelamatkan. Dan seterusnya. Taib, sudah. Jadi hanya dua keadaan. Wasani batilun binisbat ila rabbil kamil mustahiqul lil ibadah. Keadaan kedua. Apa keadaan kedua? Tadi setelah dibagi dua keadaan. Pertama sifat sempurna, kedua sifat kurang. Berarti sifat yang kurang, iya. Sifat yang kurang, keadaan kedua. Untuk Allah batil. Sekarang kan kita akui, sekarang pendahuluan tadi kita bawa kepada Allah. Allah maujud? Maujud. Berarti Allah punya hakikat? Allah punya hakikat? Hah? Punya. Berarti Allah punya sifat? Punya. Berarti kalau kita bawa, ya, mukadimah yang berikutnya. Tadi kita sudah katakan sesuatu yang maujud, sesuatu punya sifat, maka hanya ada dua keadaan. Sifat sempurna, sifat kurang. Untuk keadaan kedua, untuk Allah batil. Tertutup. Kenapa? Tadi Allah katakan walillahil masalul a'la. Kan tertutup, sudah. Iya. Berarti untuk Allah tinggal satu kemungkinan. Satu keadaan. Apa itu?
Sempurna. Jelas ya? Kan pakai akal ini, logika. Terus kata beliau, walihada, oleh karena itu, Masya Allah, perhatikan baik-baik ini. Mungkin sering kita baca Al-Quran, sering kita baca ayatnya, tapi Syekh rahimahullah malam ini berikan kita faidah. Dia buka pikiran kita, berpikir. Perhatikan, walihada, adharallah, oleh karena itu, adharallahu ta'ala butlana uluhiyatil asnami bittisofiha bin naqsi wal ajaz. Oleh karena itu, ketika Allah membantah orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, ya, menyembah orang-orang yang sudah meninggal, diminta di situ berdoa kepadanya dan seterusnya. Ketika Allah hujai mereka, Allah sebutkan kekurangan sembahan mereka. Kenapa kira-kira? Coba saya pancing antum. Kenapa kira-kira? Nggak usah kita baca dulu ini. Sudah ada umpannya ini. Sekarang, kenapa Allah ketika mau membuka pikiran orang-orang yang menyembah selain Allah? Itu kan mereka tertutup dengan kebodohan itu kan? Tertutup. Iya, tertutup dengan taklid orang-orang tua dulu. Tertutup. Makanya kata para ulama, tidak ada kejahilan, kebodohan yang paling besar mengalahkan kebodohan kesyirikan. Tidak ada kebodohan yang mengalahkan itu. Tidak ada kebodohan yang mengalahkan itu. Kebodohan kesyirikan. Iya kan? Nah sekarang ketika Allah hujai mereka, Allah buka pikirannya. Yang tersumbat itu terbuka. Bagaimana Allah buka pikirannya? Allah jelaskan kelemahan sembahan-sembahan mereka. Kenapa kira-kira? Saya sudah pancing antum itu. Kenapa? Supaya mereka tahu bahwa yang berhak disembah, yang punya itu yang tidak ada. Faham? Supaya mereka tahu bahwa yang berhak disembah adalah yang punya sifat-sifat yang sembahan kalian tidak punya. Contoh, nggak usah yang saya sebutkan. Ada ayat dalam Al-Quran tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Coba perhatikan, ketika Nabi Ibrahim membuka pikiran bapaknya, diajak berpikir. Menghujai bapaknya. Kata Nabi Ibrahim, kata Allah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa namanya ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Dia katakan kepada bapaknya, "Wahai ayahku, ya abati, lima ta'budu, kenapa kamu sembah ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a?" Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu sembah yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikanmu apa-apa? Coba. Kenapa coba Nabi Ibrahim dia ajak ayahnya berpikir, tapi dia sebutkan kelemahan sembahannya. Supaya ayahnya paham, oh iya di. Kan begitu. Iya kan? Berarti yang berhak disembah adalah yang mendengar. Karena masalahnya kita minta hajat. Ada yang kita minta, iya kan? Berarti harus yang mendengar. Paham? Yang melihat dan yang bisa memberikan sesuatu. Nah ini patung. Iya kan? Tapi begitulah kejahilan, kesyirikan, kebodohan. Tidak bisa. Bahkan Nabi Ibrahim AS ketika memenggal semua leher, penggal semua kepala patung-patung bapaknya dan kaumnya. Kecuali satu kan, yang besar. Ya, ketika datang melihat, hancur semua. Lehernya hilang, tinggal satu. Dipanggil dalam surah Al-Anbiya. Ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan ini kepada sembahan-sembahan kami ya Ibrahim? Di beberapa ayat setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkata, ayat. Kata Allah, "Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum." Ya kan? Kata Allah, Nabi Ibrahim menjadikan semua hancur kecuali yang paling besar. Beberapa ayat setelahnya kata Allah, Nabi Ibrahim berkata, "Fas'aluhum in kanu yantikun." Tanya yang besar kalau dia bicara. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia penggal semua kecuali yang besar. Setelah itu ya tanya dia kalau dia bicara. Dia tahu siapa yang potong. Apa? Pasti orang enggak bisa dong. Itu sengaja, itulah kata para ulama
itulah uslub Al-Quran. Indahnya uslubnya Al-Quran. Membuka cakrawala berpikir orang. Kan begitu. Di akhir surah Al-Hajj kata Allah, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u la. Ini juga dibuka, dia aja berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan. Dengarkanlah, fastami'u la. Apa itu? Sungguh orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sembahan mereka itu la yakhluqu dzubaban, tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Walau ijtama'u la, walaupun mereka berkumpul semua untuk menciptakan seekor lalat. Subhanallah. Bukan kucing, bukan ayam, bukan gajah, lalat. Silahkan, tafadhol. Bikin lalat, ciptakan lalat. Nggak bisa. Bahkan di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun seperti kitmir. Tahu kitmir? Antum kalau makan kurma, buka lapisan kurma, di atas bijinya ada selaput putih tipis. Ya, bisa dikupas. Kadang melengket di lapisan paling dalamnya kurma itu. Kitmir namanya itu. Subhanallah. Mereka tidak bisa memiliki, mencipta seperti itu. Walaupun kitmir. Lalat masih agak besar. Kitmir. Tidak bisa. Jelas ya? Taib. Kata beliau, oleh karena itu ketika Allah nampakkan kebatilan penyembahan mereka kepada patung-patung mereka, Allah sebutkan dengan sifat-sifat mereka yang kurang, naqs wal ajz, lemah. Perhatikan ayatnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Kata Allah, "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah, "Waman adallu", tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih bodoh daripada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana? Perhatikan, sembahan mereka itu kata Allah, la yastajibu lahu, tidak bisa menjawab doanya. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan sembahan-sembahan mereka itu dari doanya orang-orang yang meminta kepadanya, dan sembahan-sembahan mereka itu dari doanya para penyembahnya, ghafilun, tidak bisa menjawab. Ghafil, lalai dari permintaannya. Maksudnya apa? Tidak bisa apa-apa. Kata Allah, tidak ada yang lebih bodoh daripada ini. Tidak ada yang lebih bodoh daripada kebodohan kesyirikan, betul-betul. Jadi walaupun orang tinggi sekolahnya, ikhwan, iya kan? Walaupun mereka itu orang kafir sana, sekolah tinggi-tinggi, temukan ini, temukan itu. Kamu sembah matahari, selesai. Tidak ada gunamu hidup. Kan begitu. Kamu sembah matahari, kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggal di atasnya, naudzubillah. Tidak ada gunanya. Karena tetap masih bodoh. Siapa yang penting IQ-nya? Einstein. Bodoh. Iya kan? Bodoh. Kenapa? Dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu diberikan umur, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan pada dirinya pun banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu membuatnya beriman. Tapi kalau yang lain, Masya Allah, hebatnya. Bodoh juga. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka tahu tentang perkara-perkara dunia. Tahu dia. Kata Allah, wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tentang akhirat mereka bodoh, lalai. Bodoh juga. Iya kan? Makanya orang tua kalau mau lihat anaknya jadi orang yang pintar, ajarkan tauhid. Pintar itu. Pintar. Ajarkan tauhid sejak dini. Ajarkan. Sahabat Jundub radhiyallahu taala an, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Dulu kami bersama Nabi sallam
kami masih fityanun hazawira, anak-anak muda yang baru mau balik. Ya, atau baru balik. Umur SD, SMP. Iya. 12, 13 tahun, 12 tahun. Hazawira, fityanun hazawira. Apa kata Jundub radhiyallahu anhu? Wa kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an ba'da dzalik fazdatna bihi imana. Subhanallah. Kata beliau, kami bersama Nabi masih kecil, kami anak-anak. Kami belajar kepada Nabi tentang iman. Kami belajar kepada Nabi tentang iman, tauhid sebelum kami pelajari Al-Qur'an. Coba lihat. Sebelum kami belajar Al-Quran, belum kami AYUEO, belum. Belum. Tahu dulu di mana Allah? Siapa itu Rob? Iya, dididik oleh Nabi, dikuatkan tauhidnya, imannya. Kata beliau, barulah setelah itu kami pelajari Al-Quran. Apa yang terjadi? Fazdatna bihi imana. Bertambahlah setelah itu iman kami. Makanya ikhwan, wajar para sahabat tumbuh menjadi kesatria-kesatria, pejuang-pejuang Islam. Walaupun berapa jumlahnya orang musyrikin tidak gentar. Kenapa? Dari kecil. Iya kan? Diajarkan tauhid, diajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar, pemberani, ksatria. Iya kan? Siapa itu sahabat yang setiap berperang dengan orang musyrikin, dia badannya kecil, dia loyo-loyo. Kebiasaan perang dengan orang musyrikin itu sebelum, kalau kita bilang baku hambur, ada dulu satu yang maju duel. Sebelum berperang, satu dulu kelompok mukmin, kelompok kafir duel. Ini sahabat dari 100 kali duel tidak pernah kalah. Siapa yang bisa seperti itu? 100 kali berkelahi, duel satu lawan satu, tidak pernah kalah, menang terus. Dia kalau masuk di barisan kaum muslimin, ya sendiri, maju dari depan ke belakang, mundur kembali ke depan, selamat. Paham maksudnya? Masuk pokoknya sendiri, barisan orang-orang kafir, dari depan ke belakang ke depan, menang. Selamat, nggak mati. Bukan masalah ilmu kebal, tidak ada ilmu kebal. Tidak ada. Di sini kekuatan ketawakalan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Yakin dengan janji Allah, surga Allah, itu yang mereka punya. Yang lain seperti semut dilihat, orang-orang kafir, biar banyak. Kenapa? Yakin dengan janji Allah. Buktinya, ketika Nabi berdiri dalam riwayat yang sahih, Nabi berdiri di syuhada, kuburannya syuhada Uhud. Nabi berdiri di situ dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ketika Nabi berdiri di perkuburan syuhada di bawah bukit Uhud sedikit, yang penuh umur tahu itu, beliau berdiri dan membaca firman Allah dari sekelompok para pemuda, dari sekelompok orang-orang beriman, rijalun, ada sekelompok pemuda, para sahabat maksudnya ini. Bagaimana sifatnya? Sadaku ma ahadullah alaihi. Mereka yakin akan janji Allah. Ini nih dia. Di sini yang berbeda ikhwan. Kita mungkin yakin tapi ditimpa musibah selesai, keluar aslinya. Iya kan? Kenapa? Keyakinan yang masih berkurang. Mereka tidak. Bukan kita katakan mereka malaikat sempurna, tidak. Mereka punya kesalahan. Tapi perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang gugur di tengah jalan, meninggal, mati syahid. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang tetap menunggu, tetap bertahan di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak merubah, mengganti jalan mereka sedikit pun, tidak bergeser.
Itu sahabat. Jadi dua saja, kalau bukan mereka, ya kan? Gugur di medan pertempuran, istiqomah sampai mati. Yang murtad selesai. Ada yang sempat murtad tapi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap namanya istiqomah. Ya kan? Walaupun pernah murtad punya sama kita ikhwan, pernah futur apa kembali. Syekhul Islam mengatakan rahimahullahu taala, al-ibratu bi kamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang dilihat adalah kesempurnaan akhir sesuatu itu, bukan kurang dari permulaannya. Al-ibratu bi kamalin nihayat la binaksil bidayat. Itu yang dilihat akhirnya. Walaupun pernah terpotong, panting, jatuh, bangkit dan seterusnya, akhirnya dia meninggal dari keistiqomahan, itu yang dicari. Iya kan? Baik. Selesai ya? Jadi satu ayat beliau sebutkan dalam surah Al-Qaf. Jadi titik pendalilannya, pembahasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekurangan, menyebutkan kekurangan, aib, cacat, ya, sembahan-sembahan orang-orang musyrikin dengan mensifatkannya dengan tidak mampu dan lemah. Berarti yang Allah inginkan dari ayat itu adalah yang hendaknya kalian sembah, yang hendaknya kalian minta kepadanya, yang kalian harapkan kepadanya hanyalah Dia yang maha kuat, ya, dan maha menjawab doamu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, saya akan jawab doa kalian. Baik. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih di kaidah pertama ya. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Semoga manfaatnya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.